Saya Samardanto Sinulingga, dosen pengampu pengantar perjalanan wisata. Ini merupakan pertemuan kelima kami di sini. Materi yang akan saya bawakan di hari ini mengenai komponen 4A dan stakeholder pariwisata. Jadi untuk kelas selamat siang. Ya. Jadi sebelum kita memasuki materi ini, apakah masih ada yang mengingat materi kita di pertemuan sebelumnya? Iya, apa itu? Teori teknis semu dan umum, Pak. Iya, betul ya, teori teknis semu dan umum ya. Teori teknis semu dan umum ini akan kita gunakan di dalam penulisan karya ilmiah. Dan penulisan karya ilmiah ini biasanya didasari kepada teori dasar ya. Nah, inilah pertemuan kita sebelumnya. Nah, walaupun panjang definisi ini, pasti ada hal-hal teknis di dalamnya yang dapat kita gunakan sebagai penulisan karya ilmiah, indikatornya. Apa saja itu? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, apa itu? Dari definisi itu ada 3, Pak, yaitu kegiatan, pelayanan, dan fasilitas. Iya, betul ya. Jadi di dalam penulisan karya ilmiah kita akan menulis kegiatan apa? Contoh misalnya di Brastagi ya. Kegiatan wisata di Brastagi. Fasilitas wisata di Brastagi. Layanan wisata di Brastagi. Betul sekali ya. Itulah cara menggunakan definisi di dalam penulisan karya ilmiah ya. Jadi tujuan dari mata kuliah ini yaitu untuk dunia usaha dan dunia industri. Tentu karena tugas dosen itu ada 3 ya, yang Bapak ulang secara terus-menerus, yaitu mahasiswa kepribadiannya lebih baik. Apa itu namanya lagi? Baru keterampilannya meningkat. Ya, keterampilan itulah dari sisi keaktifan kelas dan lain sebagainya, dan juga penulisan kertas karya ya, ataupun skripsi ya. Karena gimana pun kalian baiknya, gimana pun kalian aktifnya, kalau tidak mengerjakan skripsi, tidak lulus juga ya. Jadi itu tujuannya ini. Jadi komponen 4A pariwisata bisa ditulis, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary. Inilah mata kuliah pertemuan kelima kita ini. Dan ini seringkali diangkat di dalam skripsi pembahasan untuk pariwisata. Ya. Atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary. Ya. Oke, setelah dicatat nanti kita pelajarilah dulu atraksi. Ingat ya, UTS kita sebentar lagi kan? Nah ini betul-betul ini. Ini Bapak bilang betul-betul ya. Jadi nanti di dalam UTS tersebut tentu kalian itu harus mengingat hal-hal ini. Ini merupakan hal pokok ya. Bahwa ketika kalian membahas mengenai atraksi, ada 2 yang kalian bahas. Apa itu? Spot dan aktivitas. Ketika kita bicara atraksi, atraksinya di mana kita ambil contoh? Brastagi misalnya. Spotnya apa? Brastagi pasar buah. Apalagi? Tugu Perjuangan. Aktivitasnya apa aja? Ya Gundaling, betul. Aktivitasnya apa aja? Delman, yang kuda itu. Belanja ada? Ada. Apalagi? Sesuai dengan spotnya. Jogging? Ya, bisa kan? Itulah aktivitasnya, ya. Sekarang kalau kita bicara atraksinya USU, apa spotnya? Kandang rusa, oke. Aktivitasnya apa? Memberi makan rusa, berfoto dengan rusa. Oke, sekarang Bapak Bapak akan ngasih tahu objek, tetapi kalian yang menentukan letaknya ya. Oke. Berenang. Aktivitas, betul ya. Sungai Deli? Sungai Deli? Hah? Dia di atraksi. Spotnya apa?
di pinggiran Sungai Delinya. Sungai Deli kan luas. Ah, itu dia. Apa gambaran yang Bapak masukkan? Ini lebih besar. Ah, ini udah mulailah tempat-tempatnya, ya. Karena nggak bisa kalau di seluruh Sungai Deli itu bisa dijadikan tempat berenang, kan kayak gitu kan? Ah, baru aktivitasnya apa saja. Nah, itu dia ya. Ah, sekarang kalau Bapak bilang naik kuda di Brastagi, aktivitas, betul. Mickey Holiday. Oke. Yang bilang sport tunjuk tangan. Yang bilang atraksi tunjuk tangan. Iya, betul sekali ya. Banyak spot di dalam Mickey Holiday? Banyak, betul sekali. Lokasi petik sendiri stroberi. Oke, yang bilang atraksi tunjuk tangan. Mantap. Yang bilang spot, Alpen tunggal ya. Yang bilang aktivitas, bagus turun ya. Padahal Bapak bilang lokasi petik sendiri. Stroberi ya. Spot itu, ya, cuman tunggal dia sendiri yang benar itu. Banyak, apakah banyak spot-spotnya nanti? Banyak, di satu jalan itu aja udah berapa lokasi petik stroberi nanti. Nah, begitu kira-kira ya. Manhattan, spotnya apa? Gerai belanja, ya. Aktivitasnya apa? Podomoro, spotnya apa? Gerai belanja, aktivitasnya apa? Belanja. Carrefour, gerai belanja, aktivitasnya asam kumbang. Oke, berpikir coba. Nah. Buaya, apa tadi? Kandang buaya, kolam buaya, apa itu? Penangkaran buaya, aktivitasnya memberi makan buaya. Bukan kalian yang memberi diri kalian ke buaya tersebut ya. Tarik napas kalian dulu. Bandar Baru. Spotnya apa? Iya, Oma katanya. Apa spotnya Bandar Baru? Taman Pramuka. Taman Pramuka. Kok kesana kau? Otaknya udah kotor. Bandar Baru ya, Taman Pramuka. Aktivitasnya apa? Iya, camping. Mana nanti aneh-aneh ya kan? Padahal baru Bapak pancing itu. Ya, itulah penggunaan atraksi di dalam penulisan karya ilmiah ya. Oke. Oh, udah Bapak buat ini ya. Ya, ini atraksi coba. Pak Jus apa? Spotnya? Gerai belanja, gerai kuliner, ya betul ya. Aktivitasnya apa? Berbelanja dan ya wisata kuliner ya. Oke. Sekarang dicatat juga aksesibilitas itu ada 4 dia. Ya. Yang pertama itu adalah akses. Yang kedua adalah mobilitas. Yang berikutnya adalah waktu. Yang terakhir adalah moda. Moda ini apa ini? Iya, masing-masing aksesibilitas ini punya anak. Apakah bisa masing-masing anak-anak ini punya anak-anak lagi? Bisa, betul sekali. Itulah penulisan karya ilmiah ya. Jadi ketika kita bicara akses, kita bicara jalurnya. Mobilitas apa itu? Ya, pergerakannya, kepadatannya. Waktu, durasinya ya. Moda, alatnya. Alat ini ada berapa? 3, apa aja? Betul. Sekarang kita bermain di 2 ini aja. Akses dan mobilitas. Suatu saat, entah gimana ceritanya, Pak Jus gak bisa jalan mobil. Yang rusak adalah Oke, yang bilang akses siapa?
Bagus, ya, bagus. Yang bilang akses rusak. Ya. Berapa orang tadi? Tunjuk tangan dulu. Ya, bagus. Yang bilang mobilitasnya yang rusak. Oke. Yang benar apa? Hah? Apakah jalannya rusak? Enggak. Apa yang rusak di situ? Karena padat. Ya. Suatu saat kalian jalan ke Sembahe, karena ada itu Tirta Nadi, runtuhlah tebingnya. Yang rusak apa? Mempengaruhi mobilitas. Betul sekali ya. Itulah nanti kalian tulis di penulisan karya ilmiah kalau seandainya suatu saat. Karena apa? Atraksi itu tadi bisa jadi 4.1 itu. Pembahasan itu. Ya. 4.2-nya apa? Ini kan minimal skripsi untuk pembahasan berapa halaman? 10. Paling tidak ada yang bisa ditulis. Ini aja udah berapa halaman ini kan? Inilah gunanya nanti ketika kalian itu menulis skripsi atau menulis tugas-tugas para dosen ya mengenai pariwisata. Amenitas. Amenitas ini ada 2. Yang pertama apa? Prasarana. Yang kedua adalah sarana. Prasarana ini walaupun tidak ada pariwisata, ya itu harus tetap ada. Siapa yang bisa jawab? Contohnya apa? Apa itu? Listrik, Pak. Iya, listrik. Nggak perlu ada pariwisata, harus ada listrik. Apalagi? Ada yang bisa jawab? Apa? Internet ya. Sekarang, kalau seandainya kita menulis kertas karya, ada yang kita tulis kan? Nggak bisa kau tulis saja bahwa di Desa Rumah Galuh telah difasilitasi internet. Nggak bisa. Apakah kita bisa mengukur kecepatan internet dan menulisnya dalam penulisan kertas karya? Bisa kita ukur kecepatan internet? Oke. Yang bilang bisa tunjuk tangan. Oke. Ya. Yang bilang bisa kita ukur kecepatan internet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang bilang tidak bisa tunjuk tangan. Iya, pas. Pas. Bisa atau tidak? Bisa. Pernah nggak kalian itu masuk ke dalam website internet speed test? Bisa diukur itu kan? Kecepatan upload, kecepatan download bisa. Dan itu bisa kita jadikan penulisan karya ilmiah bahwa ketika berkunjung ke sebuah lokasi, wisatawan itu bisa live kan? Ya kan ada mama-mama itu kan? Mama hidup dia ini kami di sini, biar terjun ini, jalan dia terus itu. Mukanya lebih banyak daripada pemandangannya. Kayak gitu dia. Entah apa kita lihat ya kan? Nah, itu dia ya. Itu mengenai prasarana. Walaupun prasarana ini dan sarana ada lagi anak-anaknya ya. Ada prasarana pokok, prasarana pendukung, prasarana pelengkap. Begitu juga sarana. Ada sarana pokok, ada sarana pendukung, dan ada sarana pelengkap ya. Jadi prasarana itu dia ya. Kalau sarana, ketika kita bicara sarana pariwisata, itu berarti harus ada pariwisata baru ada dia apa itu? Hotel, betul. Jadilah itu. Apalagi? Restoran, tourist information center. Nah, dinas pariwisata. Itu dia. Nggak ada pariwisata ngapain dibentuk? Dinas pariwisata. Itulah dia mengenai sarana dan prasarana ini ya. Ya, sedikit. Atraksi apa tadi elemennya? 2 ya. Spot dan aktivitas. Suatu saat apa itu namanya? Kalau ini gimana? Tempat foto yang ada apa itu namanya? Kayak sarang burung, kita bisa foto di tengah-tengahnya itu ada kapal. Itu masuk ke atraksi atau ke sarana? Yang bilang atraksi tunjuk tangan. Spot foto. Yang bilang tidak tunjuk tangan. Yang benar yang mana kira-kira?
tujuan utamanya dulu dilihat. Ya. Kalau udah seperti ini lokasinya, berarti orang datang tujuan utamanya apa? Udah ini. Nah, ini masuk ke dalam atraksi. Tetapi kalau seandainya tujuan orang itu Danau Toba, tapi Danau Toba itu ada kolam renangnya, dia masuk kemana kolam renang ini? Sarana. Karena tujuan utama orang datang Danau Toba. Kalau tujuannya kolam renang, perlu dia ke Danau Toba? Enggak, ngapain dia? Kairo saja dia. Gitulah kira-kira ya. Sarana ini ada juga elemen spotnya. Atraksi ada elemen spotnya juga ya. Itu harus diingat itu ya. Bentar lagi ada kuis kita ya. Ancillary ya. Ancillary ini SDM ya, bisa dicatat itu. Nah, SDM ini berkaitan kepada stakeholder. Stakeholder utama adalah orang yang terkena dampak ya, langsung. Stakeholder kunci adalah pemegang kebijakan. Dia yang ketok palu. Stakeholder pendukung, dia nunjukkan keprihatinan aja ya. Dukungan-dukungan di luar lah gitu kira-kira. Nah, contoh. Suatu saat berapa uang sekolah kalian? 5 juta ya. Suatu saat USU membuat tiba-tiba jadi 9 juta. Tepuk tangan dulu. Kok tepuk tangan kalian dari 5 juta? Dari 5 juta dinaikkan 9 juta. Bagus kalian rasa? Itu kok tepuk tangan jadinya ya. Padahal Bapak hanya menguji konsentrasi kalian aja ya. Jadi menurut kalian stakeholder utama adalah stakeholder yang terkena dampak langsung ya. Siapa stakeholder utamanya? Mahasiswa. Stakeholder kuncinya siapa? Ya, bagian biro rektor ya. Stakeholder pelengkapnya siapa? Siapa? Bisa ormas, tukang siomay di pintu 1. Nah, begitulah kira-kira ya. Dia hanya prihatin atau mendukung saja dia. Ya, mendukung maksudnya mendukung kalian ya. Gak mungkin pula gara-gara kalian naik seluruh tukang siomay yang ada di pintu 1 demo turunkan harga siomay UKT ya kan, gak mungkin kan. Nah, gitu dia kira-kira ya. Oke, itulah terkait dengan stakeholder tadi. Coba betul-betul kalian pikirkan. Nah, ancillary ini sangat penting ya. Kenapa ancillary penting? Gimana pun bagusnya, gimana pun bagusnya, hotel kalian bagus terbuat dari emas, bangunan tinggi-tinggi, tapi bandar kosong atau juga dikenal sebagai Bus City di China merupakan sebuah bandar yang lengkap dengan fasilitas tingkat tinggi, plastik, jaga raya dan juga pusat mendilah. Satu-satunya kalau yang tidak lengkap ialah penduduknya tiada. Itu dia ya. Bandar kosong yang kurang penduduk. Bandar-bandar ini sebenarnya direktur untuk cantik kan? penduduk menjadinya. Namun ini ada atraksi, ada akses, ada amenitas, ada listrik, ada hotelnya, ada bangunan tinggi, pusatnya ada, rumahnya banyak. Apa yang tak ada? Orangnya tak ada. Ya, jadi itu dia yang dimaksud ya. Masing-masing keempat ini saling mendukung dia ya. Jangan sampai satu tidak ada. Atraksi ada, amenitas ada, ancillary ada, akses tak ada. Atraksi ada, ancillary amenitas ada, akses ada, orangnya tak ada. Nah, itu dia mengenai 4A komponen penting di dalam sistem pariwisata ya. Nah, assessment buka Kahoot. Start. Konsep 4A dan stakeholder pariwisata. Ini stakeholder ya. Apabila pegawai di hotel A tidak mendapat pembayaran gaji, masyarakat di sekitar hotel A, masyarakat ya, ini pegawai nggak dapat gaji, masyarakat ini stakeholder apa dia? Mana jawab? Warna merah, biru apa, langsung tekan di situ. 18 detik, 17 detik, 16 detik. Mana?
Bapak bantu masyarakat sebagai orang yang prihatin. Prihatin ke stakeholder. Tulislah. Itu jawabannya ya. Sekarang ini kalian sendiri. Yang benar siapa itu? Nanti kita lihat ya. Oke. 7A ya. Jadi jawabannya itu adalah apa? Stakeholder pendukung ya. Betul. Karena dia hanya prihatin ya, bahwa pegawai A tidak dapat gaji, udah selesai daripada itu. Nggak bisa dia, bukan dia penentu kebijakan ya. Oke, kita next. Wih, sini dia. Lovely Manik. Oke, kita masuk lagi. Apakah kolam renang ini kan? Apakah kolam renang di pinggir Danau Toba masuk sebagai atraksi? Udah Bapak bahas itu. Benar warna biru, salah warna merah. Benar atau salah? Tulis, bukan ngapain kau bilang. Ketik. Ayo. 2, 1. 0. Aduh. Yang benar adalah karena tujuan utama wisatawan itu kemana? Ke Danau Toba. Kan udah tadi itu jawabannya. Kok masih ada coba yang nulis itu? Ya. Oke, siapa ini? Mantap ini. Wih, jual. Oke ya. Kita lanjut. Siap? Oke. Udah makin serius ini ya. Apakah kolam renang Hairos Layang masuk sebagai sarana? Dia bukan atraksi, tetapi sarana. 17, benar atau salah? Orang datang ke sana karena ada yang lain. Apa perbedaannya itu? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Orang berkunjung ke sana gara-gara kolam renang. Itu atraksi, ya. Atraksi spot utamanya memang itu, ya. Daerah itu dia bentuk kolam renang. Nah, itu dia. Dia bukan sebagai sarana. Sarana itu apa? Kita datang ke pinggir Danau Toba. Kita ngeliat Danau Toba, kebetulan ada spot foto. Itulah dia sebagai sarana. Danau Tobanya sebagai atraksinya. Itu dia. Masih ada juga yang salah itu ya. Kita lanjut. Oke. Pemerintah menaikkan tiket masuk wisata. Hal itu dikritik oleh pemerintah AS. Pemerintah AS dalam hal ini merupakan stakeholder. Diam. Udah bisa lah itu. Apakah dia utama? Apakah dia kunci? Apakah dia itu pendukung? Apakah dia stakeholder umum? 10, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Stakeholder pendukung, ya. Dia yang tersisa. Enggak, dia berarti bukan stakeholder utama. Dia penentu kebijakan. Enggak, siapa yang penentu kebijakan? Pemerintah Indonesia. Dia dia stakeholder pendukung. Enggak dia kritik pun hancur negara kita. Enggak juga ya. Itu dia stakeholder pendukung ya. Aldi dan Josafat itu punya kenaikan dia. Nggak kenal Bapak, tapi itu ada kenaikan dia ya. Ini dia. Kutipan liar wisata di air panas debu-debu sedang ditangani pihak kepolisian. Ya, pihak kepolisian merupakan stakeholder. Diam.
Oke. 19, 18, 17, 16, 15. Kutipan liar ditangani pihak kepolisian. Pihak kepolisian, stakeholder, karena apa? Dia penentu kebijakan. Iya. Ada aturan yang dilanggar, datang dia. Datang. Salah kalian ini dalam aturan kami, katanya kayak gitu. Mana bisa kalian datang orang mahasiswa kayak gitu? Dalam aturan siapa kalian? Katanya gitu kan. Nah, itu dia ya. Ini banyak juga yang salah juga ini ya. Oke ya. Boleh. Ya. Ini masuk. Ada jalur tunanetra baru dibuat di Brastagi. Ya, banyak diapresiasi. Apakah jalur itu merupakan kajian aksesibilitas? Aksesibilitas ada 4 ya. Akses, mobilitas, moda, waktu. True atau false? Benar atau salah? Benar atau salah? Iya. Iya. Apakah ya jalur ini harus ada dulu pariwisata baru ada jalur ini? Enggak. Kajian akses pun dia tidak masuk. Dia masuk ke dalam kajian amenitas, membahas mengenai prasarana dan sarana. Dan jalur ini dia masuk ke prasarana. Iya, gitu dia kira-kira ya. Ini. Siapa Juan ini? Siapa Juan? Oke, Juan ya. Hesron? Oke, mantap. Aldi. Iya. Gimana itu ceritanya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelas kita ya. Oke, bagus. Jadi, itulah mengenai kuis kita tadi. Sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan? Ya, apa itu? Oh iya, ya. Jadi karena kita nanti ada tugas mengenai hal tersebut, untuk atraksi ada di dalam atraksi itu tadi spot ya. Di dalam sarana pariwisata ada juga spot ya. Atraksi masuknya itu adalah ketika kita bicara spot adalah spot tujuan utama wisatawannya ya. Misalnya kita ke Danau Toba, itulah spot tujuan wisatawannya. Nah, di sarana sendiri seandainya spot itu dihiasi dengan spot-spot lainnya, kita ucapkan itu sebagai sarana. Contoh misalnya, adakah kalian pernah ke Lokenbarn ya? Tujuan utama orang ke sana apa? Apapun ceritanya itu udah pasti itu Danau Toba. Hanya sarana yang dipersiapkannya lebih berbeda daripada yang lain. Masuknya kemana itu? Sarana, itu dia ya. Begitu dia. Itulah perbedaan antara spot di dalam atraksi dengan spot di dalam sarana ya. Itu dia. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, bagus ya. Untuk tugasnya kalian catat bahwa cobalah buat satu contoh kalian ambil di lokasi apapun terserah kalian. Yang penting jangan lokasi yang terlalu sering kita bilang. Brastagi, Mickey Holiday jangan lagi di situ. Entah di mana. Kumpulkan atraksinya, spot dan aktivitasnya, tulis saja. Kalau bisa ada gambar, nggak ada masalah. Tuliskan aksesnya, aksesibilitasnya. Akses, mobilitas, waktu, dan moda. Masuk lagi, ancillary, stakeholder utama, stakeholder kunci, dan stakeholder pendukung. Itu saja, terima kasih. Saya Samardanta Sinulinga, selamat sore.